Maluku mempunyai hasanah budaya yang kaya. Salah satunya adalah mitos tentang orang Bati, dan di tengah-tengah kita saya akan berdialog bersama kita seorang peneliti buku Eserum Orang Bati yang juga ada di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Peter Pelupesi. Halo, apa kabar Pak? Baik, Baik Pak, sehat? sehat saja. Apa aktivitasnya Pak sampai Ya, saat ini? keseharian ya sebagai dosen ya saya terus melaksanakan tugas mengajar dan juga melakukan riset-riset ilmiah yang berhubungan dengan masyarakat, baik masyarakat yang ada di wilayah perkotaan, pedesaan, tapi saya lebih hobi meneliti masyarakat yang ada di daerah pedalaman dan daerah terpencil gitu. Pak, ini sekarang kan lagi panas-panasnya terkait dengan orang Bati. Masyarakat di luar sana ingin tahu sih, apa sih orang Bati? Ada isu-isu orang Bati itu ya bisa terbang dan sebagainya. Menurut Bapak selain sebagai dosen, Bapak juga pernah meneliti seperti apa sih orang Bati itu, Pak? Iya, begini Pak Riz, ini mengenai nama Bati ini kan satu nama yang memang sangat fenomenal di Ambon, Maluku. Saya sendiri mempelajari itu sebenarnya sudah ratusan tahun. Ya, fenomena orang Bati ini berkembang di Maluku dan semenjak tahun 85 yang lalu sampai dengan tahun 2008 itu saya berusaha untuk membuka misteri tentang Bati ini yang sebenarnya sudah sangat paradoks gitu, paradoks di masyarakat Maluku. Artinya di masyarakat adat kita di daerah Maluku ya, di Ambon, Seram, Lease, sampai ke Kepulauan Kei, juga Pulau Buru dan beberapa pulau-pulau lainnya itu memang memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang orang Bati. Ada yang menganggap mereka itu adalah orang baik, tetapi juga ada yang menganggap mereka itu orang yang kurang baik. Padahal sebenarnya itu adalah pandangan orang luar saja, karena mereka tidak mengenal, tidak mengetahui tentang orang Batik. Nah itu yang menurut saya tadi itu isu itu sangat paradoks. Dan yang paling tajam lagi adalah orang Bati di stigma gitu. Orang Bati di stigmatisasi sebagai orang hilang-hilang, dan orang Bati juga di stigma sebagai orang terbang-terbang. Menurut saya ini stigma yang memang keliru karena kita tidak punya fakta gitu. Nah, saya berusaha menemukan fakta-fakta itu. Apakah memang kehidupan orang Bati itu seperti yang distigmatisasi oleh orang Ambon, Maluku begitu. Nah, dari hasil penelitian saya ternyata orang Bati itu kan tidak seperti gitu. Ya, mereka itu hidup sama seperti kita juga. Mereka tidak hilang-hilang. Dan orang Bati juga bukan manusia terbang-terbang gitu. Tapi stigma itu secara langsung masih ada sampai saat ini Pak ya dari. Ya, kalau kita menelusuri di berbagai negeri adat di Ambon, Maluku itu masih ada. Dan hal itu ya itu berkaitan juga dengan mitos dan legenda Maluku masa lalu ya. Kita tidak bisa mungkiri di Maluku masa lalu tuh isu itu memang kuat gitu, dan mungkin sampai sekarang berdasarkan cerita turun-temurun itu tetap terpelihara gitu. Karena itu lalu banyak di antara atau sebagian besar warga Ambon, Maluku berpemikiran terhadap orang Batik seperti itu. Tapi kenyataan yang saya jumpai orang Batik tidak seperti yang di stigmatisasi tadi yang saya katakan. Ini persepsi dari stigma dari masyarakat Pak ya. Seharusnya ini diklarifikasi. Bapak sudah berpuluh-puluh tahun ya Pak di Kampung Bati ini. Ya, Bapak pernah hidup di sana, dan seperti apa Pak yang Bapak lihat seperti mereka itu, apa seperti kita? Masyarakat juga perlu tahu di luar sana terkait orang Bati ini Pak.
Baik, terima kasih Pak Riz. Ini sebenarnya ini pengalaman hidup saya merintis untuk mengetahui secara benar keberadaan orang Batik yang saya mulai dari tahun 85 sampai tahun 2008 itu adalah butuh waktu cukup lama. Karena memang saya sangat hati-hati gitu. Karena ini isu sangat fenomenal. Selain memang ada persepsi di kalangan masyarakat Maluku seperti gitu, lalu ada stigma terhadap orang Batik seperti tadi saya sampaikan, itu di luar sana juga orang di seluruh dunia ini lalu beranggapan orang Batik seperti gitu. Oke. Dulu tahun 2007 itu ada satu tulisan yang ditulis oleh seorang ahli kriptologi, dia dari Jerman itu kalau saya tidak salah itu namanya Karl Zucker. Jadi entah dari mana dia memperoleh informasi tentang orang Batik, tapi kemudian lalu berita itu muncul gitu, muncul di Google gitu. Nah, saya sempat melawan tulisan itu. Nah, saya tulis dalam bahasa Inggris, saya tulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batik gitu. Saya bilang ternyata orang Batik tidak seperti gitu. Nah, jadi itulah yang mengakibatkan saya prihatin. Ini kan orang Batik ini kan suku bangsa Alifuru ini, penghuni Pulau Seram. Mereka sama dengan kita di Ambon, sama dengan kita di saudara-saudara kita di Lease, di Kei, di mana-mana. Sama mereka hidup punya wilayah adat, mereka punya kebudayaan, mereka punya adat istiadat, punya pemimpin. Dan juga adalah penganut agama gitu. Jadi kalau kita menyebutkan mereka orang hilang-hilang atau kita orang menyebutkan mereka orang terbang-terbang, itu berbeda dengan fakta yang saya jumpai selama 6 tahun saya berada di Tanah Bati itu. Nah, waktu yang paling lama di sana itu saya menjelajahi semua perkampungan wilayah Batik, kurang lebih ada 27 dusun yang ada di Tanah Batik itu saya jelajahi satu demi satu, dan ternyata orang Batik itu tidak seperti yang dipersepsikan orang luar gitu. Mereka itu baik dan memang ramah. Seperti kita juga hidupnya, hanya memang mereka termasuk kelompok masyarakat di Maluku yang mengalami perkembangan yang sangat lambat. Karena memang wilayah Seram Timur pada beberapa waktu lalu itu kan sangat terisolasi gitu. Komunikasi tidak lancar, transportasi tidak lancar, baik darat maupun laut. Nah, itu mengakibatkan orang Batik tidak banyak mengalami perkembangan gitu. Nah, berbeda dengan beberapa tahun terakhir ini, 2 tahun belakangan ini yang perkembangan sudah sangat maju setelah saya mulai memperkenalkan hasil penelitian saya tentang orang Batik itu. Oke, saat Bapak berada di suku Batik itu, di kampung Batik itu, kira-kira pada tahun 80-an itu gimana kondisinya Pak? Apa termarginal atau dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya, seperti apa Pak? Nah, sebenarnya orang Batik tidak dikucilkan, hanya kita di luar ini berpegang kepada stigma itu. Jadi orang Batik juga sebenarnya sudah ada di daerah kita ini sudah lama. Hanya orang Batik sangat hati-hati untuk bergaul karena itu mereka menyembunyikan identitas mereka gitu. Supaya jangan sampai ketika dibilang orang Batik, orang lain merasa takut kepada mereka gitu. Itu kan mereka lakukan itu kan baik, tapi kalau bilang mereka berinteraksi dengan dunia luar itu udah lama. Kira-kira ada berapa kampung Pak di sana? Di Bati itu ada 27 perkampungan. Ya, 27 perkampungan itu terbagi atas 4 wilayah kediaman orang Bati yang disebut dengan Bati Pantai atau Bati Pesisir, ada Bati Dalam, ada Bati Tengah, dan Bati Awal. Oke Pak, sebelum kita melanjutkan itu, kita komersial break dulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri yang berhasil mengendus keberadaan ladang dengan 15 tersangka, barang bukti yang kita sita 850 kilo, hampir 1 ton. 2 tempat hiburan malam yang menjadi sarang peredaran narkoba. Tersangka atas nama M sudah dapat kita amankan. Sajian informasi kriminal tidak hanya berita-berita terhangat namun mendalam dari sebuah kasus kriminal. TV One memang beda. Adalah bom bunuh diri.
dengan yang kedua hanya beda 5 menit. Sebelumnya pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya. Kabar Pagi. Gelanggang dari berbagai belahan dunia selalu melahirkan cerita suka dan duka. Semua ada di sini. Kabar Arena Pagi di TV One. Selamat pagi pemirsa, saya Tisa Noveni akan bersama Anda selama 30 menit ke depan dalam Kabar Pasar. Berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi diulas dan dibahas di sini. Dan menjadi barometer untuk setiap pelaku usaha. Kabar Pasar di TV One memang beda. Baik pemirsa, saya akan melanjutkan diskusi saya, dialog saya bersama penulis buku Eserum Orang Bati, Bapak Dr. Peter Pelupesi. Baik Pak, kita lanjutkan Ya. di dialognya. Tadi telah disinggung tadi terkait dengan kampung-kampung Pak. Itu kira-kira tadi itu kampung-kampung mana Pak yang Bapak singgahi untuk melakukan penelitian itu Pak? Ya, dari perjalanan saya pertama kali untuk menemukan orang Bati yang kemudian saya tulis dalam buku Eserum Orang Bati. Ini kan sebenarnya ini bahasa lokal orang Bati. Saya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu kan cara-cara bertahan hidup daripada orang Bati. Atau bahasa Inggrisnya itu survival. Jadi dalam buku ini sebenarnya ini mengisahkan tentang bagaimana di daerah yang terisolasi itu orang Bati bisa bertahan hidup sampai dengan sekarang ini. Yang saya jumpai mereka. Nah, sedangkan satu buku ini adalah buku yang menyangkut metode penelitian yang saya bangun untuk menulis buku Eserum ini. Jadi saya menciptakan metode ini sendiri. Metode ini sendiri untuk menghasilkan buku ini. Nah, ini adalah memuat semua cara-cara kerja saya dari pertama kali memperoleh isu tentang orang Bati, kemudian saya membangun cara pendekatan menuju ke berbagai negeri adat dan akhirnya juga sampai ke tanah Bati yang sakral itu. Nah, ini terkait dengan buku ya Pak? Iya. Kiranya sangat menarik melihat pemirsa melihat buku ini. Seperti di depan, saya melihat di depan itu, iya. Itu ada gambar-gambar, foto-foto. Apa itu Pak? Iya, di depan sini ada gambar orang Bati lah. Ini sebenarnya ini adalah profil asli orang Bati. Ya, saya kira profil asli orang Bati ini tidak berbeda jauh dengan suku-suku lain di Siapa yang Pulau ditaruh Seram. di depan itu Pak? Ini sebenarnya dia ini adalah kepala adat di Tanah Bati. Namanya adalah, ya saya biasa panggil Tete Seul, marganya Siasaun. Dia kepala adat dan dia mendiami desa atau mendiami kampung Rumbou, dan kampung Rumbou itu adalah pusat adat dari orang Bati gitu. Ada burung-burungnya itu Ya, segala macam. sedangkan ada burung ini melambangkan tentang spesies yang memang mendiami Gunung Batik. Nah, ada buaya juga di sini. Buaya ini sebenarnya dipahami sebagai penjaga batas wilayah orang Batik. Ini saya sengaja menempatkan buaya ini dengan Sungai Masiwang. Ini merupakan batas orang Batik dengan batas wilayah adat Kelbarin di Seram Timur. Nah, di sini juga ada corak asli rumah orang Batik dan ada pohon sagu. Kemudian 3 pohon sagu ini melambangkan bahwa di wilayah Pulau Seram bagian timur itu ada 3 wilayah adat. Wilayah adat Kelbarin berpusat di Desa Waru, kemudian wilayah adat Weur Artapela berpusat di Kian Darat, dan wilayah adat Kuai Rumah Ratu itu berpusat di Kelmuri. Jadi 3 wilayah adat saja yang terdapat di Pulau Seram bagian timur itu.
Sedangkan wilayah-wilayah adat yang lain itu kan ada di pulau-pulau yang lain seperti di Geser, di Gorom, sampai kepada pulau-pulau yang lain. Tapi kalau di daratan Seram Timur, itu di daratan Pulau Seram itu hanya 3 wilayah adat. Nah ini seperti ginilah bagian depan daripada buku ini, dan di belakang ini adalah gambar tentang Gunung Batik. Nah Gunung Batik ini adalah merupakan tempat kediaman pertama leluhur orang Batik. Ini tempat di gunung ini ada 2 lokasi tempat kediaman orang Batik, yaitu satu namanya tempat Samos, itu tempat kediaman orang Patasiwa, sedangkan Soa Bareta itu adalah tempat kediaman orang Patalima. Nah dari 2 tempat berbeda ini kemudian mereka sepakat menyatukan kelompok Patasiwa dan Patalima menjadi satu, lalu mereka melakukan Esirium orang Batik. Nah Esirium berasal dari kata Esu. Esu artinya hutan, dan riun ini adalah ribuan. Jadi sebetulnya Esiriun ini mengisahkan tentang kisah turunnya ahli pur Batik dari gunung untuk menduduki wilayah kekuasaan mereka atau watasna kuasa mereka di Pulau Seram bagian timur. Nah Gunung Batik inilah menunjukkan bahwa sejak dahulu kala orang Batik itu adalah manusia gunung. Manusia mendiami Gunung Batik. Nah kemudian baru mereka menyebar turun sampai ke daerah pesisir pantai. Lalu di sini Patasiwa dan Patalima berlebur menjadi Batik, itu jadi satu itu. Yang sebenarnya Batik itu menunjukkan satu konsep adalah manusia berhati bersih. Gitu Ya, ya. saya tulis di sini ada Bati yang 1T dan Bati 2T. Nah, Bati 1T ini kan sama dengan kita saja orang Maluku, sama kita yang orang Ambon. Nah, Bati 2T itu sebetulnya orang yang sudah meninggal, leluhur daripada orang Batik. Atau kalau dalam bahasa Batik itu disebut dengan Tatanususi. Itu adalah leluhur mereka. Dan kita semua ini punya leluhur. Tidak ada yang tidak bilang tidak punya leluhur. Nah, jadi Bati 1T ini adalah penerus adat dan kebudayaan Batik. Sedangkan Bati 2T itu adalah leluhur atau Tatanususi. Nah karena itu konsep orang Bati ini diambil dari nama Bati itu. Nah Bati itu adalah manusia berhati bersih, atau dalam bahasa Bati disebut dengan mancia lamino digafin. Jadi manusia berhati bersih. Nah sebenarnya dalam tradisi Seram, Bati itu adalah ideologi. Semua orang sebelum mengenal agama di Seram itu semua percaya pada dunia orang Bati. Jadi ideologi Bati itu menjadi kuat gitu dalam kepercayaan asli orang-orang ahli puru Seram. Nah Esirium ini menunjukkan bahwa bagaimana orang Bati bisa bertahan hidup dan mereka turun dari gunung. Kalau saya tulis di sini kan dimulai dengan kisah bagaimana leluhur orang Bati gitu turun dari gunung menyebar ke daerah kekuasaan mereka, watasna kuasa mereka yang menempati tempat-tempat kediaman mereka yang disebut dengan etar. Nah, di sini kisah turun gunung ini yang saya tulis dalam buku ini, Madudu Atamai Yeisa Tuaukara. Itu kisah turunnya orang Bati dari gunung. Nah, dorang manusia, dorang sama dengan kita. Bagaimana orang terbang-terbang, bagaimana orang hilang-hilang. Nah itu salah itu. Nah buku ini mengungkap kisah itu dan kebenaran sesuai dengan apa yang saya jumpai selama hidup di Gunung Bati. Saya kira itu jawabannya. Sebelum kita melanjutkan lagi, kita komersial break dulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan pertemuan membahas berbagai ancaman dari Korea Utara, yaitu melakukan uji coba rudal antar benua. Ribuan warga Muslim kembali mendatangi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk melakukan ibadah setelah polisi Israel menghentikan aksi blokade Masjid Al-Aqsa. Buka mata lihat dunia, kabar dunia di TV One memang beda. Pada malam ini, saksikan live streaming dan highlights Gojek Traveloka Liga 1 dan Liga 2 di TV One Connect. Tonton terus dimanapun dan kapanpun. Saksikan live streaming dan highlights One Pride MMA di TV One Connect. Tonton terus dimanapun dan kapanpun. Dari pusat berita,
Menyingkap tabir di TV1 memang beda. Dari pusat berita disajikan secara mendalam. Menyingkap tabir di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ya, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja. Kita masuk ke topik utama kita pagi ini. Ya, selamat pagi di Apa Kabar Indonesia. Tadi sudah melihat sedikit cuplikan-cuplikannya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Sekarang saya masih bersama dengan penulis buku Essay Orang Bati, Bapak Dr. Peter Pelupesi. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi terkait dengan Bati 2T dan Bati 1T. Ini masyarakat sangat penasaran ini. Kalau kalangan di luar beberapa orang sudah mengerti tentang 2T, tetapi sebagian masyarakat yang di luar sana tidak mengerti. Bahkan beberapa waktu lalu terjadi polemik terhadap Bati 2T dan coba bisa jelaskan terkait ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Riz. Nah, kalau saya jelaskan dalam buku sini, tadi saya bilang bahwa Bati 1T ini adalah manusia Maluku. Artinya orangnya itu nyata. Orang itu bisa kita lihat, bisa kita bertanya, bisa kita berdiskusi. Tapi kalau Bati 2T ini kan sebenarnya kan leluhur orang Bati. Artinya orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal. Ya. Nah kan orang sudah meninggal kan tidak mungkin kita bisa lihat. Mungkin saja kita bisa merasakan bahwa memang mereka ada dengan kita gitu. Ya. Tapi kita tidak bisa melihat mereka. Nah, yang 2T ini sebenarnya yang saya maksud itu adalah leluhur. Nah di dalam konsep orang Bati disebut dengan tata nususi. Nah itu yang dimaksudkan ya, yang ya, orang Bati yang 2T. Seperti 2T itu yang ya. Seperti yang saya ketahui sampai saat ini menjadi polemik. Yang 2T itu masyarakat berpikir itu mereka bisa terbang. Seperti apa Pak? Saya kira tidak seperti begitu. Seperti begitu ya, ya Pak? Karena yang saya bilang 2T ini adalah ini kan diambil dari makna manusia berhati bersih. Berhati bersih. Mancia lamino digafin. Nah, orang yang sudah meninggal itu dalam tradisi batik, dalam kepercayaan Alifuru Siram itu adalah orang-orang yang berhati bersih, orang yang suci gitu. Nah, orang-orang yang suci itu adalah leluhur. Nah, siapa kita yang tidak punya leluhur? Siapa yang tidak punya orang tua? Semua kita yang hidup pada saat ini punya orang. Dan orang tua itu punya orang tua. Nah, itu yang dikonsepkan sebagai orang Bati 2T. Manusia yang sudah mendahului kita gitu. 2T ya, apa ya? 2T. Bati. Karena itu adalah arti yang sesungguhnya itu. Iya. Manusia kalau berhati yang biasa bersih. Itu 1T. 1T. Nah, itu yang seperti itu kita. Seperti kita gitu. Jadi kalau orang Bati 1T ini menyebut dirinya orang Bati ya karena memang itu nama yang diambil dari pendahulu mereka yang sudah meninggal. Jadi tidak ada permasalahan sebenarnya. Dan mereka itu bukan orang hilang-hilang, bukan mereka orang terbang-terbang, tapi itu leluhur yang sudah mendahului kita. Saya kira semua orang Bati tahu kalau saya bilang mereka itu adalah tata nususi. Itu berarti leluhur yang mendahului kita. Dan itu kita percaya sampai sekarang mereka masih berada dan mendiami Gunung Batik. Ini juga persepsi Bati 2T ini mempunyai wacana yang berbeda-beda ya Pak di kalangan masyarakat, termasuk kita sampai saat ini. Bagaimana mitos ini dari dulu kala sampai saat ini masih ada. Sampai beberapa waktu lalu saya dengan beberapa teman itu kan ke beberapa lokasi dari Seram Barat sampai dengan lokasinya Seram Timur. Semua hampir menyatakan stigma yang sama terkait dengan orang Bati ini. Mereka tidak berpikir, tidak tahu Bati 2T dan 1T. Seperti apa Pak yang untuk Anda mengklarifikasi hingga saat ini bahwa memang mereka menyatakan memang itu ada dan sampai saat ini masih ada dan mereka bisa menculik anak-anak sampai saat ini. Ya, saya kira ini kan sebuah persepsi umum yang sudah terkonstruksi secara sosial cukup lama ya, cukup lama. Dan stigma semacam ini kan menurut saya tidak gampang dalam waktu yang singkat itu bisa kita hapus gitu.
karena orang tidak memahami tentang konsep bati yang saya bilang ada bati 1T dan bati 2T. Jadi ketiga bati 1T dan 2T ini kemudian mereka kaitkan lagi dengan konsep manusia hilang-hilang, kemudian manusia terbang-terbang. Lalu kalau terjadi fenomena orang hilang, lalu orang lalu berkesimpulan itu orang bati yang ambil gitu. Tapi sudah ada pernah orang yang hilang gitu Pak dari penelitian Bapak di Pulau Seram? Dalam temuan saya itu sebenarnya saya belum menemukan ada orang yang hilang langsung, tapi kalau cerita dari mulut ke mulut yang saya jumpa di berbagai negeri adat, itu sering terjadi di Ambon, di Saparua, di Aruku, di Pulau Seram Selatan, di Pulau Buru juga. Jadi kalau terjadi fenomena seperti gitu karena sudah terbentuk stigma gitu, lalu dong tuduh gitu bahwa itu orang Bati. Nah saya sampai di Bati juga ada orang Bati yang hilang gitu. Kalau di Ambon orang Maluku bilang anak kecil hilang, orang Bati yang pencuri. Lah kalau di Bati orang yang hilang, siapa yang pencuri? Kan itu masalah gitu. Orang Bati ini sama dengan kita gini. Jadi kalau kita menuduh bahwa mereka yang menculik anak kecil, itu menurut saya salah. Yang kedua, orang Maluku tidak memiliki pengetahuan yang utuh tentang di alam kosmos Maluku ini berdiam banyak sekali makhluk-makhluk misterius gitu. Banyak sekali. Salah satunya itu Pak ya, satunya. Salah satunya itu yang mereka pakai sebagai tuduhan itu ya itu orang Bati itu. Karena memang dari sejak lama mitos itu terbentuk gitu. Padahal kenyataan tidak seperti itu yang tadi saya bilang. Kalau di Ambon, di Saparua, di Aruku, Nusa Laut, dan tempat-tempat lain kalau orang hilang langsung mereka tuduh orang Bati. Itu salah. Saya sampai di Bati juga saya cerita dengan orang tua-tua di Tanah Bati dan bilang di sini juga ada orang hilang. Nah kalau di sini orang yang hilang itu dan bilang orang Batik yang ambil, lah orang Batik yang hilang di Seram siapa yang ambil gitu? Gitu. Tapi Pak, menurut orang di sana kasih tahu saya kalau itu terjadi mereka bilang itu berhubungan dengan leluhur mereka gitu. Dan itu mereka ikhlas gitu. Karena memang itu fenomena yang memang tidak bisa lepas. Tapi kalau di luar sini terbalik. Ketika terjadi fenomena itu langsung orang menuduh itu perilaku orang Bati. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Gitu. Oke, bercerita tentang orang Bati ya Pak. Tentu ini merupakan perjalanan Bapak selama puluhan tahun sejak 80-an dan 85 ya Pak ya. Ini untuk menulis disertasi dan juga menulis buku ini tidak gampang ya Pak ya untuk ini. Berapa lama Pak untuk Bapak mulai mengumpulkan data dari kampung ke kampung bahkan untuk menulis buku ini Pak sampai terbentuk dari buku ini sebanyak 423 ya 27 halaman. 27 halaman. Saya karena melihat isu orang Batik ini kan sangat fenomenal. Hanya saya punya satu prinsip saja bahwa kalau kita berbicara tentang orang itu berarti kita berbicara tentang manusia. Itu pikiran saya yang pada saat itu saya konstruksi gitu. Nah karena itu terdapat pikiran-pikiran masyarakat yang paradoks tentang orang Batik, maka saya telusuri itu tahap demi tahap. Hampir setiap tahun itu saya ada masuk keluar pulau tertentu dan desa-desa adat tertentu untuk menelusuri. Karena itu tidak bisa dilakukan serempak. Kira-kira untuk menuju ke kampung itu bagaimana Pak untuk itu? Pada saat itu ya tahun 80-an itu Pak. Ya kondisi di tahun-tahun itu kan transportasi masih cukup sulit ya. Tapi kalau perjalanan saya di berbagai tempat itu terutama di Pulau Seram saya berjalan kaki. Sebelum Bapak menceritakan perjalanan Bapak sampai ke Kampung Bati, kita komersial break dulu pemirsa. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Indonesia Zamrud Khatulistiwa. Tradisi, seni dan kreasi bernilai tinggi. Alam dan lingkungan penuh pesona. Saksikan Indonesia Plus di TV One, memang beda. Tanpa rekayasa, bersandar fakta, menggali inti berita, mencari solusi. Nantikan program baru saya di TV One.
bagaikan dua sisi mata uang. Kami hadirkan informasi untuk Anda. Saksikan saya di e-talk show. Baik pemirsa, kita lanjut dengan dialog kita bersama sosiolog dan guru dosen pada ilmu sosial dan politik ya di Universitas Patimura, tepat Fakultas FISIP 4. Ya Pak, kita lanjut lagi dengan diskusi kita tadi Pak, dialog kita terkait dengan perjalanan Bapak ya sampai ke Gunung Bati ya Pak ya. Itu seperti apa Pak? Kira-kira dengan suasana seperti itu, dengan kondisi seperti tahun 80-an, Bapak kondisi kendaraannya belum ada, dan itu bagaimana Pak sampai ke sana? Ya, jadi memang perjalanan ke wilayah Seram Timur waktu itu memang baru terbayangkan ketika tahun 2006. Tapi saya menelusuri fenomena ini dari menjelajahi berbagai negeri adat dulu. Jadi saya ke sana itu sebenarnya saya belajar. Saya belajar dari pengetahuan masyarakat tentang isu orang batik itu. Nah, saya belajar paling terakhir itu ketika saya datang di kampung kecil di Seram Selatan namanya Yalatan. Ya, Tamilo kecil ya. Tapi pertama saya datang dulu ke Tamilo besar untuk minta restu daripada orang tua-tua di situ. Kemudian saya datang ke satu tempat yang namanya Hatumari di sana. Di sana saya dapat petunjuk untuk bertemu dengan kepala dusun Yalatan namanya Bapak Siatau di tahun 85 tanggal 15 Oktober waktu itu. Dari situ saya belajar dari beliau dan beliau mempunyai pengetahuan berjumpa dengan orang Batik gitu. Setelah beliau menceritakan beberapa pengalaman bertemu dengan orang Batik, saya makin yakin kalau dari sekian ratus informan yang saya jumpai, mungkin beliau itu punya informasi bisa saya pegang. Karena waktu itu beliau merekomendasikan kepada saya, nanti kalau saya mau meneruskan perjalanan ini lebih lanjut, saya harus mencari temannya yang baik gitu, yang ada di wilayah Banggoe, pedalaman. Beliau sudah meninggal sekarang, almarhum Tete Haya. Tapi waktu itu beliau tidak menyebut nama Tete Haya, beliau menyebut orang itu bernama Suriti gitu. Saya cari Suriti itu yang lama itu, yang mengakibatkan perjalanan menuju ke Batik itu lama. Saya baru berjumpa dengan Eyang Suriti itu tanggal 5 Mei tahun 2006. Nah, di situ saya belajar selama 2 tahun di dia. Kenapa dia bilang kalau saya mau ke atas itu tidak boleh pergi begitu saja. Sebab banyak hal yang harus saya pahami tentang wilayah-wilayah sakral, kemudian juga adat istiadat dan juga bahasa. Kalau itu saya tidak bisa lakukan, jangan harap bisa sampai di atas. Nah, di situ saya belajar 2 tahun Paris. Dari tahun 2006 itu sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2000. Dari mulai saya jumpa beliau tahun 2006 sampai dengan
Juli tahun 2008. Itu apakah sudah langsung masuk ke kampungnya atau belum. Itu baru saya berada di Banggoy pedalaman itu, di tempat yang bernama Telaga Maut. Karena di situ Eyang Suriti itu punya rumah ritual khusus di situ. Saya tinggal dengan dia selama 2 tahun di situ. Jadi saya belajar betul-betul di dia situ. Itu pada saat saya belajar dia bilang nanti ada waktu yang tepat baru saya akan diberikan jawaban untuk berangkat menuju Tanah Batik. Kalau saya belum siap itu jangan dulu saya pergi gitu. Nah, karena itu dari 2006 sampai 2008 saya belajar di Telaga Maut itu. Jadi itu memerlukan waktu 2 tahun lagi. 2 tahun karena saya harus belajar adat istiadatnya, saya belajar juga bahasanya, budayanya, baru mengenal wilayah-wilayah sakral di Pulau Seram gitu. Nah, jadi 2 tahun saya butuh. Nah, 2 tahun itu sambil saya menunggu keputusan dia ini sudah boleh atau tidak saya menuju ke Tanah Batik. Ya, kalau dia bilang boleh saya pergi, tapi kalau dia bilang tidak boleh ya sudah saya berhenti di situ. Nah, pada tanggal 30 Juni tahun 2008 dia langsung bilang saya, nampaknya kamu sudah bisa mempersiapkan diri yang baik. Kamu bisa. Jadi itu sebelum masuk itu ada ritual khusus. Ada ya, ritual khusus itu. Yang memang saya jalani dengan beliau di Telaga Maut. Dan setelah ritual itu dia bilang ya silakan pulang nanti pamitkan dulu di Ambon gitu. Nanti kalau memang di Ambon sudah pamit, tanggal 1 Agustus tahun 2008 saya akan tunggu kamu di sini, di Banggoy. Dan keluar dari rumah sini kamu berangkat menuju Tanah Batik, itu tepat tanggal 15 harus sampai di Gunung Batik. Kalau tidak sampai di Gunung Batik berarti tidak boleh pergi untuk kedua kali. Nah, itu perjanjiannya itu. Nah, karena saya tanya kenapa begitu Eyang? Ini perjalanan rahasia antara pertarungan hidup dan mati gitu. Kalau kamu sampai tanggal 15 berarti itulah kamu ditunggu. Tapi kalau kamu tidak sampai berarti jangan pernah bermimpi mencari orang Batik kedua kali. Pak, ini makin mengerucut, pemirsa semakin penasaran perjalanan Bapak ke Gunung Batik. Pak diantar oleh yang melakukan ritual tadi atau bagaimana sendiri ke Gunung Batik? Saya secara fisik beliau tidak mengantarkan saya. Tapi ketika saya berjalan menuju Tanah Batik karena pada saat itu kan kondisi perhubungan jalan kan tidak ada gitu. Saya pergi itu daerah sana belum ada jalan itu. Baru jalan setapak gitu. Jadi saya butuh perjalanan. Karena dia janji saja. Kamu berangkat tanggal berapapun tapi tanggal 15 itu harus tepat singgah. Harus sampai di Gunung Batik. Kalau tidak sampai di Gunung Batik, berarti sampai di situlah perjalanan kamu mencari orang Batik. Tidak boleh balik kedua kali. Dan saya pegang itu. Karena itu janji yang memang saya lakukan dengan beliau. Dan saya melakukan perjalanan itu dia tidak ikut sama saya, tapi dia melakukan ritual. Nah, ada mahasiswa anak bimbing saya dari Seram Timur yang saya ajak ikut waktu itu. Sekarang dia jadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Seram Timur, namanya Abu Hansar Andi Saleh. Saya panggil dia, Abu Hansar kamu temani ayah kita pergi ke Seram Timur. Dia bilang, oke ayah, bagaimana perjalanannya? Kita berjalan saja. Itu tidak ada jalan, ya sudah ke jalan saja. Kamu mau ikut enggak? Dia bilang, saya ikut. Nah, dia yang berjalan yang saya pertama kali itu. Dan saya bilang dia sesuai janji dengan Oyang Haya, Oyang Suriti, maka tanggal 15 kita harus sampai di Gunung Batik. Nah, kita berjalan dari mulai Banggoy sampai ke Tanah Batik itu mulai pada tanggal 13 saya sudah masuk di perbatasan wilayah orang Batik. Tanggal 13 itu saya ingat betul. 13 dengan Agustus. Berjalan kaki ke sana? Dengan berjalan kaki. Berjalan kaki. Ya. Tanpa kendaraan ya Pak ya? Kita dengan kendaraan dulu. Habis bulan langsung sudah tidak ada jalan lagi, kita sudah tinggalkan kerja. Ojek yang kita tumpangi, sebelum masuk Waru lagi kita sudah tinggalkan itu. Karena itu sudah masuk daerah lumpur hidup semua, tidak ada lagi kendaraan yang bisa lewat. Nah, kita berjalan lewat Semak Belukar dan Semak Belukar, hutan belantara dengan dengan jalan yang penuh dengan lumpur hidup itu. Ya, itu saya dengan anak bimbing saya itu Abu Hansar Andi Saleh. Setelah sampai ke sana, sampai tiba di Kampung Batik itu, kampung pertama Bapak yang Bapak singgahi kampung apa Pak? Saya harus pamit karena di situ ada tempat sakral yang memang saya harus minta restu gitu di beberapa lokasi. Tapi yang paling penting itu adalah di pinggir Sungai Masiwang. Karena di situ ada penjaga batas wilayah orang Batik yang namanya Tete Madak. Dulu kan pernah kita datang ke situ, beliau masih hidup, tapi sekarang beliau sudah meninggal juga. Nah, dengan perantaraan beliau itu lalu saya dituntun.
Tuntun. Ya, saya waktu itu juga Sungai Masiwang ini masih banjir bandang betul. Tapi dengan rakit bambu dia kasih menyeberang saya itu dan saya bisa selamat lewat sungai itu. Kemudian saya berjalan secara perlahan-lahan menuju ke Sebelum Tanah Mati. Bapak menceritakan lebih lanjut terkait dengan perjalanan Bapak sampai Kampung Bati, lalu sambutan masyarakat setempat untuk Bapak sampai ke sana, kita jeda komersial berikut dan kita akan kembali sesaat lagi. Kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu. Sempurnanya mengenal Allah adalah mencintai Allah. Mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah berupa anak. Kita tidak ajarkan dengan ilmu agama. Itu sama saja kita membiarkan anak-anak kita akan sengsara selama-lamanya di akhirat nanti. Orang tua yang durhaka kepada anaknya, yaitu orang tua yang nggak mau mendidik anak-anaknya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang beda. Ini adalah waktunya untuk Ladies Fight. Kita ini tenang di bawah dan di atas mungkin. Apa yang terjadi luar biasa. Sangat baik. Dia mengunci tangan Devianti. Di operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri yang berhasil mengendus keberadaan ladang Dengan 15 tersangka, barang bukti yang kita sita 850 kilo, hampir 1 ton. 2 tempat hiburan malam yang menjadi sarang peredaran narkoba. Tersangka atas nama M sudah dapat kita amankan. Sajian informasi kriminal tidak hanya berita-berita terhangat namun mendalam dari sebuah kasus kriminal. TV One memang beda. Dan wasit menghentikan wasit mustahil memberikan perlawanan dan tenang dan menjaga persatuan adalah bom bunuh diri. Dan yang kedua hanya beda 5 menit. Sebelumnya pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya. Kabar pagi. Gelanggang dari berbagai belahan dunia selalu melahirkan cerita suka dan duka. Semua ada di sini. Kabar Arena pagi di TV One. Pemirsa, baik, kita lanjut lagi dengan dialog kita bersama Bapak Dr. Pelupesi, Peter Pelupesi, tentang bukunya berjudul Eserum Orang Bati. Baik Pak, kita lanjut lagi Pak terkait dengan sambutan tadi Pak ya. Saya tadi menceritakan sampai ke sana, lalu bagaimana Pak sambutan masyarakat setempat, untuk apakah mereka sudah tahu Bapak datang ke tempat mereka gitu? Iya, dari pertanyaan ini mengingatkan saya lagi kepada perjalanan saya waktu itu. Jadi ketika saya akan masuk lembah Sungai Masiwang itu, di situ penjaga batas wilayah Orang Bati yang namanya Tete Madak, itu dia sudah tahu saya datang. Dia sudah tahu saya datang. Dan dia sudah tunggu. Tanpa alat komunikasi Pak ya? Zaman itu tidak ada HP. Iya. Zaman itu tidak ada HP. HP kan baru masuk di wilayah Seram Timur ini baru sekitar 2010. 2009, akhir 2010 itu baru HP masuk. Tapi zaman saya datang tahun 2008 tuh HP belum ada di wilayah sana. Sinyalnya belum ada sama sekali. HP cuma berpusat di Bula saja. Tapi kalau wilayah lepas Bula lewat Sitik itu, apa namanya perusahaan minyak itu sudah tidak ada lagi. Jadi daerah itu masih sama sekali tidak kita ketahui gitu. Nah jadi ketika saya sampai di lembah Sungai Madak itu Tete Madak itu sudah tahu dan dia menjemput saya gitu. Dia bilang saya sudah dikasih tahu, tapi saya tidak tanya kata siapa yang kasih tahu. Tapi saya tahu pasti itu adalah
saudara saya di Gunung Batik yang beritahu beliau. Nah, beliau bilang mari kita masuk dulu, duduk gitu. Nah, di situ saya merasa senang. Kenapa? Karena orang Batik yang saya cari-cari sekian puluh tahun ternyata ada gitu. Dipastikan ada karena Tete Madak itu adalah orang Batik gitu. Jadi disitulah saya lega. Saya bilang ternyata orang Batik ini ada. Tidak mudah juga ya Pak? Iya, memang tidak mudah. 20 tahun lebih saya mencari itu, ternyata orang Batik itu ternyata ada dalam kenyataan. Mereka tidak hilang-hilang, kampung mereka juga ada gitu. Saya diterima baik, dipersilakan masuk ke rumah, kita makan sirip pinang gitu. Kemudian makan papeda juga. Lalu setelah itu baru dia menyeberangkan saya menyeberang Sungai Masiwang untuk melakukan perjalanan terus menuju wilayah Kian Darat. Nah, kenapa Kian Darat? Karena Kian Darat itu adalah pusat pemerintahan dusun-dusun di Tanah Bati gitu. Ya, jadi orang di gunung semua itu punya raja itu ada di Kian Darat gitu. Jadi saya berjalan malam itu banyak sekali ya istilahnya daerah hutan belantara ya. Banyak sekali suara-suara ya. Memang menakutkan juga. Tapi prinsip saya itu cuma satu, saya akan harus sampai di Tanah Bati gitu. Nah, jam 10 malam saya tiba di satu dusun yang namanya Waras-Waras. Semua orang sudah tidur. Cuma ada satu rumah, pintu rumah yang terbuka. Nah, maksud saya itu saya mau tanya ini jalan menuju ke Kian Darat ini dari mana lagi? Soalnya waktu itu jalan belum ada gitu. Nah, dari Bapak Ahmad itu beliau bilang, Bapak masuk dulu. Nah, saya diminta tinggal di beliau malam itu. Jadi saya disiapkan makanan, kemudian saya makan dan saya tidur. Saya bilang, Pak, pagi jam 3 saya sudah harus berjalan. Karena dari situ kalau sampai ke Kian Darat tuh sampai siang bahkan sore juga baru sampai. Nah, setelah saya tidur istirahat sebentar, jam 4 saya berangkat dari desa Waras-Waras itu menuju ke Kian Darat. Itu setengah 12 siang, pas saya sampai di rumah sekretaris desa Kian Darat, Bapak Ramadan itu. Nah, ada anak-anak kecil yang panggil beliau, ada orang dari Ambon datang, lalu beliau terima saya lapor kedatangan saya, kemudian dia menyediakan makan, lalu dia juga menyarankan saya untuk bermalam dulu, nanti besok baru kita atur perjalanan ke Tanah Bati gitu. Tapi ketika saya makan siang itu setengah 2 itu langsung orang Bati dari gunung sudah turun. Itu artinya mereka sudah tahu ya? Mereka sudah tahu. Ada 4 orang waktu itu, 4 orang tua. Nah, saya tanya, siapa kalian? Kami orang Batik dari gunung, kami diperintahkan oleh kepala adat untuk menjemput Bapak dari Ambon. Nah, saya langsung bilang sekretaris desa, Pak, saya batal bermalam di Kian Darat karena saudara saya dari gunung sudah datang ambil saya dan saya akan berangkat. Nah, saya berangkat dari rumah Bapak sekretaris desa itu setengah 2 siang. Saya tiba di Kampung Rombou itu Pak, itu pas setengah 7 sore. Itu jauh, waktu itu jalan itu belum ada. Kita menelusuri gunung dan jalan setapak. Setengah 7 sore saya pas injak rumah Bapak Samad Rombou. Nah, di situ saya, karena dia yang turun ambil saya. Nah, dari situlah Bapak punya perjalanan 23 tahun ya. Menulis di situ, semua di situ terkait apa saja yang Bapak lakukan di ya di situ. Saya belajar banyak tentang orang Bati di situ, kemudian kehidupan mereka. Ya, pergi pukul sagu juga dengan mereka, pergi bikin kebun juga. Melakukan aktivitas keseharian. Iya, pergi berburu di hutan di Tanah Bati dengan mereka. Jadi bagaimana saya melihat mereka hidup keseharian itu. Memang sengaja saya lakukan untuk melihat ternyata orang Bati tidak berbeda dengan kita di sana gitu. Tidak berbeda juga dengan suku-suku lain yang ada di Pulau Seram. Nah, disitulah saya merasa lega. Pada tanggal 13 itu saya sampai, 14 malam kita bikin rapat adat dan mereka semua setuju. Tanggal 15 itu saya diantar menuju Gunung Batik. Ya, Gunung Batik itu adalah batik awal yang namanya Dusun Batik Kilusi. Itu Batik Kilusi itu adalah batik Garuda gitu. Nah, orang tidak bisa datang sembarang di tempat itu, Pak. Kalau tidak dapat restu dari sini, tidak boleh masuk ke tempat itu. Melakukan aktivitas di Kampung Bati dan bersama-sama dengan masyarakat setempat melakukan pekerjaan dan sudah menganggap kampung itu sebagai kampung milik Bapak sendiri. Tentunya itu memiliki hal yang tersendiri yang Bapak selama ini mimpikan untuk sampai ke sana kan. Juga selain itu ada hal lain. Bapak di situ berpuluh-puluh tahun di Kampung Bati, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan juga
istri, meninggalkan anak, bahkan meninggalkan aktivitas di perkotaan. Iya. Kira-kira bagaimana Pak? Ya karena saya memilih sekolah gitu. Jadi kalau kita dosen sekolah itu kan berarti fokusnya hanya studi. Tanpa alat komunikasi dan sebagainya. Kira-kira bagaimana Pak? Saya sudah terbiasa hidup dengan orang pedalaman karena jauh sebelum saya penelitian orang batik ini saya pernah tinggal di hutan Halmahera itu 1 tahun 3 hari dengan orang Tubutil juga. Menulis tentang tesis saya dulu di Halmahera Timur Laut itu saya tinggal dengan orang Tubutil 1 tahun 3 hari di hutan. Tubutil juga Tubutil, Pak, ya? itu Tubutil di Halmahera Timur Laut. Dan tesis saya di Gajah Mada dulu itu saya tulis tentang orang Tubutil itu. Jadi saya sudah melatih terbiasa hidup di hutan gitu. Selain itu juga ada penelitian saya di orang Naulu, di orang Huahulu, di Seram. Dan juga banyak sekali suku-suku. Ada punya ikatan antara orang Naulu, orang Bati, dan orang Huahulu sendiri bagaimana? Nah, kalau sejarah penyebaran Alipuru Seram, dulu orang Naulu dengan orang Bati itu tinggal bersebelahan. Gitu. Dan saya sudah sampai di tempat mereka gitu. Saya sudah sampai di tempat kediaman mereka. Jadi waktu proses pembagian wilayah untuk mereka turun, orang Huahulu turun ke arah barat, menempati wilayah Sungai Salawai dan di Gunung Salawai. Nah, di Gunung Salawai itu di sebelah barat orang Huahulu, di sebelah timurnya orang Naulu. Nah, dari kepala Sungai Noa itulah orang Naulu turun. Nah, makanya mereka menyebut diri adalah Nuahulu. Sedangkan yang sebelah utara ini ditempati oleh orang Huahulu. Nah, mereka turun ke sebelah kaki Gunung Salawai dan menyebut dirinya itu Huahulu. Jadi semua itu adalah bangsa Alipuru. Pak. Terakhir Pak ya, untuk kira-kira sampai dari penilaian Bapak sampai saat ini, kira-kira masyarakat sana, dalam pandangan Bapak selaku penulis, peneliti di sana, kira-kira mereka masih terisolasi untuk sampai saat ini? Untuk pertanyaan ini, menurut saya wilayah itu masih terabaikan gitu. Seperti apa? Ada ya misalnya saja kita lihat di daerah perkampungan orang Bati itu kan rumah-rumah mereka masih rumah-rumah yang sederhana. Anak-anak juga kan bersekolah pada sekolah 3 kelas gitu. Sekolah kelas 4, 5, 6 kan mesti mereka kegeser. Nah, walaupun memang daerah itu sudah terbuka, tetapi akses mereka untuk pendidikan, akses mereka untuk kesehatan itu masih jauh dari harapan. Tapi ya orang Bati punya kearifan berobat juga, jadi memang menurut saya kalau tidak punya kearifan itu orang Bati sudah punah gitu. Karena wilayah itu terisolasi cukup lama gitu. Ya. Ada mimpi Bapak atau harapan Bapak untuk kali ini? Ya harapan saya semoga masyarakat yang mendiami wilayah Kepulauan Maluku dan juga Ambon, kita harus menerima orang Bati itu bagian dari orang Maluku lah gitu. Bagian dari orang Indonesia. 17 Agustus saja hari-hari nasional orang Bati kasih bendera merah putih, bagaimana kita mau bilang mereka orang hilang-hilang? Nah, ini kan aneh gitu. Ya kita harus terima mereka sebagai bagian dari masyarakat Maluku. Dan jangan kita intinya mereka itu sama seperti kita ya. Sama seperti kita mereka dan kita melakukan sama, aktivitas yang sama ya Pak ya. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak Baik, atas terima kasih. Sudah menjelaskan kepada masyarakat di luar sana seperti apa itu orang Bati dan seperti apa itu Bati 1T dan Bati 2T, Bati 2T dan mereka juga melakukan aktivitas sama seperti kita. Baik pemirsa, saya sudah berbincang bersama Bapak Dr. Fit Pelupesi dan sudah hampir 1 jam saya berbincang mengulas tentang apa itu orang Bati dan seperti apa orang Bati itu hidup. Rupanya orang Bati itu seperti yang saat ini masih bersama kami saat ini. Baik pemirsa, kita akan akhiri dialog kali ini bersama dengan Bapak Peter Pelupesi, penulis buku Esai Orang Bati. Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatan. Kita akan ketemu lagi terkait dengan masih ada mitos-mitos yang menarik di Maluku Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, saya akhiri dulu. Kita akan kembali lagi dengan dialog-dialog menarik lainnya. Yeah, we